betul nih. Kira-kira kita mau bahas apa sih, Kak? Oke, ini adalah tema besar kita, yaitu Roh Kudus, sumber kekuatan kita. Nah, sebelum kita membahas tema besar kita ini, kita akan berdoa dulu nih. Doanya akan dipimpin oleh Kakak Naila. Silakan, Kak. Oke, jadi teman-teman semua, sebelum kita berdoa, mari kita beri terangnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang baik. Doa ini kami terang kepadamu dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kak Naila. Sama. Sekarang sebelum kita mulai bahas ke materinya, gak afdol gak sih, Kak, kalau misalkan kita belum gerak dulu? Bener banget tuh, kita tuh harus yang semangat-semangat gitu loh. Kamu boleh tolong dilanjut ke slide selanjutnya? Nah, ya, terima kasih. Oke guys, saya berdiri dong. Ayo, semuanya. yuk. Yang tolong ini sini ya. Ayo semangat guys. Yang gak gerak nanti kita suruh maju ya. Boleh semangat juga kembali adik-adik. Nah, sebelum itu kita akan membaca ayat-ayat kitab suci dulu nih adik-adik. Siapa yang mau baca? Ayo, nanti ada hadiahnya loh. Ayo. Angkat tangannya yang mau baca. Ayo siapa mau? Oke, angkat swingnya ya. Oke, jadi
dari Yohanes bab 14 ayat 16 sampai 17 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu boleh minta tolong? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yeay, tepuk tangan hebat! Terima kasih ya. Oke, ayo Kanela. Oke, di slide selanjutnya itu ada gambar. Apa nih adik-adik? Ayo coba ada yang tebak nggak ya kira-kira ada apa? Yang ini apa? Pasti kalian semua suka banget kan sama dua hal ini. Apalagi Kanela kalau misalkan kita lagi ulang tahun tuh pasti dapat kado sama kue dari mama papa. Bener banget. Nah, kira-kira apa sih hubungannya kado dan kue ini di dalam materi yang tadi kita bahas? Nah, jadi kalau misalnya kalian kan ulang tahun nih biasanya pasti kita dapat kue. Bisa bebas variasinya kue coklat, kue stroberi atau apapun itu. Nah, di dalam setiap kue itu teman-teman, kalau nggak ada lilinnya nggak afdol nggak sih? Bener banget tuh. Karena kan kita butuh cahaya ya. Iya, sama juga seperti kita dan Roh Kudus. Kita ini kue-kuenya. Tanpa cahaya dan lilin dari Roh Kudus, kita tidak ada artinya. Sama juga seperti kado. Saat Tuhan Yesus bangkit pada hari Paskah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri. Tuhan Yesus menurunkan Roh Kudus ke hidup kita. Sebagai hadiah pendamping kita di dunia ini. Gitu teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman pernah merasakan gak sih kehadiran Roh Kudus itu? Kira-kira siapa tahu mungkin misalnya lagi ulang tahun terus ternyata Tiba-tiba ada Roh Kudus gitu. kayak gitu dong Kak. Jadi misalnya kalian kan ulang tahun nih, terus kalian dapet kado nih dari teman kalian yang ternyata akrab banget sama kalian. Terus kadonya isinya itu hadiah yang kalian butuhin banget gitu. Tapi kalian gak mau kan ya, jadi dia yang ngasih gitu. Surprise. Yes, bener banget. Itulah seperti kehadiran Roh Kudus yang diberi Tuhan bagi kita. Gitu teman-teman. Nah, ya bener banget nih. Romo boleh slide selanjutnya? Yes. Nah teman-teman yang minggu kemarin ikut sekolah minggu sama kakak Ica dan kakak Naila siapa? Angkat tangannya. Ayo, Wah ini ada yang gak ikut ya. Siapa yang masih ingat apa aja yang aku suruh bawa? Kayaknya mereka lupa deh Kak. Jadi ya udah gak apa-apa, kita sediain aja deh. Oke, jadi teman-teman kita akan
Semuanya sudah dapat bahannya ya? Oke, kan semuanya udah dapat. Sekarang kita kasih tahu gimana cara membuatnya. Pasti di sini adik-adik berkepo kan? Gimana sih caranya? Jadi, kita ada kertas, lalu kita garis dulu nih tengah-tengahnya adik-adik. Digaris menggunakan pensil, Sama penggaris. lalu kita gunting menjadi seperti ini. Setelah itu, ambil kertas serat yang warna merah ya adik-adik. Bentuk menjadi seperti ini. Seperti api, gambar api. Lalu ambil kertas lipat yang warna oranye. Bentuk menjadi seperti ini. Setelah itu kita tempel menggunakan lem. Sebelumnya kita hias dulu nih adik-adik. Kita hias menggunakan spidol. Lalu, nah adik-adik, supaya dia menjadi satu seperti ini, kita tempelkan di karet, terus dilipat gitu. Setelah itu, jadi deh mahkota lidah api. Gitu teman-teman. Jadi kalian ini bisa dicoba untuk buat sendiri ya kalau di rumah. Oh ya, boleh. Nih, satu nih. Iya, sama-sama. Nah adik-adik, gimana? Tadi seru nggak? Seru. Makanya minggu depan datang lagi ke sini, oke? Ya, next week kan kita punya kegiatan yang lebih menarik lagi dari kali ini ya teman-teman. Sebelumnya kita akan membaca ayat emas dari hari ini. Ada yang mau baca? Iya, coba siapa yang mau baca nanti kita kasih aja lagi loh. Ayo. Aku angkat cinta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Tepuk wow hebat. Yeay. Nah teman-teman, kira-kira nanti kita udah bikin mahkota api nih ya, mahkota lidah api. Kira-kira ada yang tahu gak sih, ketika hari raya Pentakosta, Tuhan menurunkan Roh Kudus kepada kita itu dalam wujud apa coba? Ada yang bisa tahu? Yang mana kak? Yang ini ya, yang pakai baju hitam pakai kacamata. Apa
Ada yang tahu gak sih? Kira-kira hari Pentakosta itu terjadi di mana coba? Di mana? Ada yang tahu gak? Kesusahan Kak. Oh yaudah, kita ganti ya. Oh ya, nah kan kita sebelum merayakan Pentakosta itu merayakan Hari Raya Paskah. Kira-kira kita merayakan Hari Pentakosta itu setelah berapa hari Paskah? Iya, iya. Iya. Nah, kan kita udah tanya jawab, terus mendengarkan firman Tuhan, membaca ayat emas. Sekarang kita mau animasi lagi nih. Adik-adik, ayo kita berdiri nih. Berdiri semuanya. Berdiri, biar semangat guys.